matematika dasar, yaitu pengukuran dan massa jenis. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen ini, kita harus menentukan dulu apa sih tujuan dari eksperimen ini. Nah, eksperimen ini bertujuan untuk, yaitu satu, mahasiswa dapat melakukan pengukuran dengan alat ukur yang tersedia di rumah. Yang kedua, mahasiswa dapat menentukan NST dari alat ukur tersebut. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan massa jenis dari benda yang beraturan maupun benda yang tidak beraturan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu kita menggunakan satu buah mixer. Alat yang diukur yaitu benda yang tidak beraturan, ada berupa batu, ada ranting atau sedotan, ada benda yang berbentuk balok, ada timbangan, ada gelas ukur, dan ada air. Untuk percobaan pertama, kita akan mengukur yaitu panjang dari sedotan dengan menggunakan dua alat ukur, yaitu alat ukur baku dan alat ukur yang tidak baku. Untuk alat ukur baku kita menggunakan mixer, dan untuk alat ukur yang tidak baku yaitu kita akan menggunakan jengkal. Nah, pertama kita akan menggunakan mixer. Hasil yang diperoleh yaitu panjang dari sedotan ini yaitu 17,1. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 kali untuk menguji keakuratan hasil dari pengukuran. Yang kedua, kita menggunakan alat ukur yang tidak baku yaitu berupa jengkal. Nah, untuk hasil yang diperoleh untuk pengukuran menggunakan jengkal juga dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, perbedaan dari dua pengukuran baku dan tidak baku yaitu dapat disimpulkan bahwa pengukuran yang dilakukan dengan mixer, hasil yang diperoleh sebanyak 4 kali akan sama. Walaupun berbeda, itu dikarenakan adanya perbedaan atau ketidaktelitian dari pengukuran, dan hasilnya tidak akan pernah jauh berbeda. Sedangkan pengukuran yang dilakukan dengan jengkal, jika dilakukan sebanyak 4 kali, bahkan dilakukan dengan orang yang berbeda, maka hasil yang diperoleh akan jauh berbeda, tergantung dari berapa panjang jengkal yang dimiliki oleh orang tersebut. Untuk percobaan kedua, kita akan melakukan pengukuran massa. Alat yang kita gunakan yaitu benda yang tidak beraturan berupa batu, dan benda yang beraturan berupa balok. Alat ukur yang kita gunakan yaitu timbangan. Nah, pertama kita akan menentukan massa dari batu. Skala yang ditunjukkan dari pengukuran batu yaitu 230 gram. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 kali untuk menguji keakuratan dari hasil pengukuran kita. Selanjutnya yaitu kita menentukan massa dari balok. Ditunjukkan bahwa massa dari balok yaitu 20 gram. Pengukuran ini sama dilakukan sebanyak 4 kali untuk menguji keakuratan dari hasil pengukuran kita. Percobaan ketiga yang kita lakukan yaitu pengukuran massa jenis zat. Benda pertama yang kita gunakan yaitu benda yang berbentuk balok. Nah, untuk menentukan massa jenis kita harus mengetahui dulu volume dari balok tersebut. Pertama, kita akan mengukur panjang dari balok. Diperoleh panjang dari balok yaitu 16 cm. Untuk lebar diperoleh 4 cm. Untuk tinggi 4 cm. Nah, kemudian kita akan mengukur massa dari balok tersebut. Nah, massa yang ditunjukkan dari timbangan yaitu 20 gram. Pengukuran
panjang, lebar, dan tinggi, serta massa balok dapat dilakukan sebanyak 4 kali untuk menguji keakuratan hasil dari pengukuran kita. Nah, untuk menemukan hasil dari volume balok, rumus yang kita gunakan yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Setelah volume balok kita temukan, maka untuk menentukan pengukuran massa jenis, kita menggunakan rumus yaitu massa per volume balok. Untuk pengukuran massa jenis selanjutnya, kita menggunakan benda yang tidak beraturan. Di sini kita menggunakan berupa batu. Nah, untuk mengetahui massa jenis, kita harus mengetahui massa dan volume dari batu ini. Untuk massa, kita akan melakukan pengukuran dengan timbangan. Diperoleh dari massa batu tersebut yaitu 230 gram. Untuk menentukan volume dari batu, kita menggunakan alat ukur yaitu berupa gelas ukur yang telah diisi air. Saya menggunakan air sebanyak 200 ml. Kemudian batu saya masukkan ke dalam gelas ukur. Air bertambah menjadi 300 ml. Nah, untuk mengetahui volume dari batu, kita menggunakan rumus yaitu volume akhir dikurang volume awal. Untuk volume akhir yaitu 300, volume awalnya yaitu 200, berarti volume dari batu kita peroleh yaitu 100 ml. Untuk pengukuran massa dan volume batu, kita dapat lakukan sebanyak 4 kali untuk menguji keakuratan dari hasil pengukuran kita. Setelah massa dan volume batu kita temukan, untuk menentukan massa jenis kita menggunakan rumus yaitu massa batu dibagi volume batu. Dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan, maka kita peroleh data hasil dari praktikum yaitu sebagai berikut. Setelah kita lakukan di atas, kita dapat mengambil pembahasan yaitu untuk mengukur panjang kita dapat menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Alat ukur baku yang kita gunakan yaitu berupa mistar, sedangkan alat ukur yang tidak baku kita menggunakan jengkal. Untuk hasil alat ukur yang kita gunakan yaitu berupa alat ukur baku, maka hasilnya akan lebih akurat dibanding dengan alat ukur yang tidak baku berupa jengkal. Dan untuk mengukur massa kita dapat menggunakan alat ukur berupa timbangan. Untuk pengukuran massa jenis kita dapat mengukur yaitu benda yang beraturan dengan panjang kali lebar kali tinggi, sedangkan untuk benda yang tidak beraturan kita menggunakan gelas ukur. Untuk kesimpulan kita peroleh sebagai berikut. Demikian eksperimen kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan jika ada yang salah saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di eksperimen berikutnya.